Okay, we will continue our discussion in the introduction to business, and our topic for this week is operation management and quality. As you may already know, the main activity of company is mainly providing consumers with intangible and tangible service product. Then the question is, where does the tangible or intangible service product comes from? The tangible or the intangible products that the company provide to customers come from the operation activity within company. Operation activities or production is refers to all activities involved in making products, which is goods and services for customers. What is service operation? Service operation is an activity in which company provide intangible and tangible service product, while goods operation or goods production is an activity where company produce tangible products. So the operation managers create utility for customers through production, inventory, and quality control. Jadi topik kita kali ini itu adalah mengenai operasional perusahaan. Nah, apa itu operasional? Operasional itu pada intinya satu bagian, satu divisi, satu departemen di perusahaan yang kegiatan utamanya itu melakukan aktivitas produksi. Ya, production ini. Nah, produksi ini bisa produksi barang yang intangible maupun yang tangible. Intangible, kalau pada saat perusahaan itu memproduksi sesuatu yang intangible, maka perusahaan itu memproduksi jasa. Service ya, produksi jasa. Pada saat perusahaan itu memproduksi sesuatu yang tangible, berarti dia memproduksi barang. Jasa dan barang. Dua ini namanya produk. Ya. Jadi produk perusahaan itu ada yang sifatnya tidak berwujud, yaitu produk berupa jasa seperti pendidikan, kemudian transportasi, kemudian perusahaan komunikasi itu kan menyediakan jasa. Kemudian ada perusahaan yang menyediakan produk yang berwujud dalam bentuk barang. Ya barang kita tahu lah ya, contohnya barang apa saja yang kalian lihat saat ini di depan kalian itu adalah ya barang, contoh dari barang. The figure or the picture that you see on your screen right now giving us an example on how company or how production within company works. So basically the main job of operation managers within company is to plan, organize, to make a schedule, and also to control the production processes. And the production processes is started from the input that they needed. The input can be consist of knowledge, physical materials, information, equipment, customers, or human skill. So the input is variance, depends on what product that company create, and also it depends on whether the company creating a service or goods product. And then basically what the production or operation activities do within company is creating value. Jadi yang dilakukan oleh proses produksi di perusahaan itu sebenarnya memberikan tambahan value atau value added dari raw material yang ada di sini, input menjadi output. Misal kalau perusahaan punya aluminium. Nah, ini kan raw material. Nah, dengan adanya proses produksi, maka raw material ini akan ditransform, diolah, diproses, misal menjadi bicycle ya. Ya, aluminium menjadi bicycle.
Nah, ini akan mengalami pertambahan nilai. Ya, nambah nilai dari dia sebongkah aluminium saja menjadi barang yang memiliki fungsi yang bermacam-macam, dan dalam hal ini adalah sepeda. Ya, contoh lagi, misal saya punya tepung, ya, itu raw materialnya. Kemudian dari tepung ini saya buat roti, maka saya melakukan proses produksi dari mengolah tepung menjadi roti, dan ada penambahan nilai, ada value added dari tepung menjadi roti. Nah, sebenarnya produksi itu pada intinya seperti itu, yang memberikan tambahan nilai. Kalau barangnya itu sama, ya misal di sini adalah roti, kemudian di sini juga roti, ya, di outputnya juga roti, maka ini bukan produksi, ini namanya perusahaan dagang saja, ya, perdagangan. Ya, perdagangan. Nggak ada proses merubah kan, nggak ada proses penambahan nilai dan lain-lain. Operation activity itu biasanya terjadinya di perusahaan manufaktur, ya, atau di perusahaan jasa kalau perusahaannya adalah perusahaan yang menjual servis. Tapi kalau perusahaan itu tidak memberikan penambahan nilai pada barang yang dijual, maka dia namanya perusahaan dagang karena tidak melalui proses produksi. Jadi di dalam proses produksi itu kan tadi ada proses penambahan value atau value added. Nah, pertanyaannya value yang seperti apa? Ya, value yang memberikan utilitas. Utilitas itu adalah benefit atau manfaat yang diperoleh oleh customers. Nah, bentuk utilitas ada banyak. Ini udah dibahas di bagian marketing departemen, ya, bahwa perusahaan itu pada intinya bisa menyediakan berbagai macam benefit maupun manfaat kepada customersnya, bisa dalam wujud from utilities, ya kan, fisik, ya, dalam bentuk fisik, kemudian fitur dari barang dan lain-lain, kemudian time utility. Kemarin contohnya adalah bioskop, jadwal bioskop yang beragam, ya, jadwal bioskop beragam. Kemudian place utility bisa dalam bentuk distribusi yang mudah, distribusi luas, sehingga barang itu mudah dijangkau, atau punya banyak kantor cabang, punya banyak cabang. Nah, itu place utility, memudahkan kita. Zaman dulu saya kecil, kalau mau beli Hokben, Hoka-Hoka Bento, itu saya nunggu bapak saya pergi ke Jakarta dulu, kemudian pulang bawa Hokben dari Jakarta, karena di Semarang dulu nggak ada. Nah, kemudian Hokben memberikan atau membuka kantor cabangnya, membuka cabangnya di Semarang, sehingga kita bisa mendapatkan place utility. Karena kita bisa mengakses atau membeli Hokben tanpa harus ke Jakarta. Itu contoh dari place utility. Kemudian ini tadi ya operation or production management. Jadi tugas utama dari operation or production management adalah membuat systematic direction and control of processes that transform resource into finished service and goods that create value for and provide benefit to customers. Jadi value untuk customers, nah value-nya itu bentuknya macam-macam seperti ini. So even though we already familiar with the term of service and goods, maybe some of us still have difficulty to separate these two kind of products that company provide. Basically, the most distinguished difference between service and goods is the tangibility or the intangibility of products. Does the product physically exist or not? If the product is physically exists, we can touch it, we can feel it. So the product is goods. While if we cannot touch the product, we cannot physically touch the product doesn't have a form, a tangible form. So the product
is in a form of service, not in goods. So the intangibility or the tangibility is the main difference between service and goods. But are there any difference or variables that separate service and goods? Ya, jadi apakah ada hal lain yang membedakan antara jasa dan barang selain tangible atau intangible-nya? Ya, jadi ada 4 variabel sebenarnya yang bisa memisahkan antara barang dan jasa. Yang pertama yang paling jelas adalah intangibility. Apakah dia tangible or intangible. Kemudian inseparability. Apakah separatable atau inseparable. Kemudian variability. Apakah produk itu produk satu dan yang lain itu konsisten atau bervariasi. Ya, produk yang sama itu apakah konsisten atau bervariasi. Kemudian yang terakhir adalah perishability. Ya, perishability ini apakah produk itu setelah dipakai hilang atau setelah dipakai masih bisa disimpan. Maka perishability ini juga sering juga disebut sebagai unstorability. Apakah dia bisa di-store ya kan, atau tidak. Ya, jadi kita bahas satu-satu ya. Kalau intangible, tangible udah tahu ya. Kita langsung lanjut yang ciri-ciri kedua yaitu inseparability. Inseparability adalah whether the products can be separated from the production processes or the product can be separated from the company or not. Jadi itu namanya inseparability. Separate itu kan dipisahkan ya. Separate itu kan terpisah. Nah, inseparability itu menjelaskan apakah produk itu bisa dipisahkan dari proses produksinya apa enggak. Nah, produk berupa jasa itu adalah produk-produk yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Jadi tidak bisa dipisahkan dari proses produksinya. Maksudnya apa? Kalau misal saya atau kalian sekarang mengikuti perkuliahan, jasa yang kalian peroleh apa? Jasa pendidikan kan, dapat ilmu dan lain-lain kan. Nah, pertanyaan berikutnya, proses produksi dari jasa perkuliahan atau proses produksinya itu kapan? Proses produksinya itu kan ya pada saat kelasnya diselenggarakan, pada saat saya memulai kelas. Jadi pada saat kalian menerima jasanya, pada saat itu juga produksinya itu dilakukan. Jadi tidak bisa dipisahkan antara proses produksi dengan pada saat kalian menikmati jasanya. Ya, kalian naik ojek, naik Gojek atau Grab gitu. Proses produksi Gojek atau Grab-nya itu kapan? Pada saat mengantarkan kalian dari satu titik ke titik lain kan? Jadi pada saat kalian naik ke motornya, kemudian diantarin itu kan proses produksinya. Tapi pada saat itu juga proses jasanya itu juga kalian rasakan. Ya, jelas ya inseparability. Sedangkan kalau barang, kalau goods, misal saya beli laptop, produksinya kan udah dilakukan duluan di pabriknya. Kemudian barangnya dijual kepada saya baru menikmati barangnya setelah saya beli. Mungkin setelah setahun lalu ya, diproduksinya setahun yang lalu. Baru saya nikmati sekarang produknya. Jadi bisa dipisahkan dari proses produksinya dengan pada saat kita menikmati produknya. Kalau itu barangnya, kalau kita membicarakan barang. Jadi perbedaan yang lain dari service and goods selain intangibility adalah inseparability. Apakah bisa dipisahkan atau tidak dari proses produksinya. Kalau tidak bisa dipisahkan atau inseparable itu namanya, itu biasanya ciri-ciri dari jasa. Tapi kalau separable itu biasanya ciri-ciri dari barang. Kemudian
Ciri-ciri ketiga yang membedakan antara barang dan jasa yang ketiga adalah variability, kekonsistenan dari kualitas produknya. Ya. Jadi kalau misal kita menikmati suatu barang ya, misal kalian beli handphone Samsung, ya. Samsung apa ya, Galaxy Note 5 misalnya, Samsung Galaxy Note 5 kalian beli, kemudian teman kalian juga beli Galaxy Note 5 yang sama persis, ukurannya sama, warnanya sama, harddisknya sama, dan lain-lain, harganya sama. Dua barang itu yang kalian miliki dan teman kalian miliki, apakah punya variabilitas? Apakah bervariasi? Enggak, sama persis. Ya, karena di dalam produk dia tuh punya standar tertentu. Ya, sehingga Galaxy Note produksi pertama sama Galaxy Note produksi ke 1 juta itu akan sama. Barangnya konsisten, variasinya rendah. Sedangkan jasa itu produk yang variasinya tinggi. Ya. Faktor utamanya karena sulit distandarisasi, ya kan, dibandingkan dengan produk gitu, dibandingkan dengan barang, lebih mudah distandarisasi. Yang kedua, jasa itu biasanya proses produksinya melibatkan manusia. Nah, manusia ini akan menyebabkan tingkat variabilitas yang sangat tinggi. Ya. Misal kalian datang atau kalian pesan Gojek, ya, Gojek supir yang satu dengan supir yang lain itu akan memberikan pengalaman yang berbeda, tingkat kepuasan yang berbeda dan lain-lain. Padahal jasa transportasinya kan tetap kalian peroleh kan, mengantarkan kalian ke titik satu ke titik dua, duanya kan tetap kalian peroleh. Tetapi the whole experience, ya, pengalaman utuhnya, kepuasannya mungkin berbeda karena proses produksi yang berbeda dari supir satu dan supir yang lain. Ya, itu namanya variability. Kemudian ciri-ciri atau perbedaan utama service and goods yang terakhir adalah perishability. Apakah barang itu apakah barang itu setelah digunakan akan hilang atau bisa disimpan? Nah, jasa itu karena proses produksi dan proses delivery produknya itu berbarengan sesuai dengan yang disampaikan di inseparability, maka ciri-ciri lain dari jasa selain inseparability dan variability yang tinggi adalah dia itu akan langsung hilang begitu proses produksinya selesai. Si Gojek tadi, ya, jasa transportasi yang kalian peroleh itu kan nggak bisa kalian simpan. Pada saat proses produksinya selesai, pada saat supirnya udah mengantarkan kalian dari satu titik ke titik yang lain, proses produknya selesai, maka pada saat itu juga jasanya selesai. Tidak bisa disimpan. Gitu ya. Sedangkan barang itu bisa disimpan karena dia tidak perish. Perish itu menghilang ya, menghilang. Pada saat barangnya setelah kita gunakan itu nggak hilang barangnya, nggak akan perish. Bisa kita store, bisa kita simpan dan lain-lain. Ya, jadi ada 4 ciri yang membedakan jasa dan barang. Okay, next, to better understand the diverse kind of production in various firms and industries, it is helpful to classify production according to differences in operation processes. Jadi untuk membantu kita lebih memahami berbagai macam produksi di berbagai macam perusahaan dan industri, akan lebih mudah kalau kita memahami perbedaan-perbedaan yang ada pada proses operasional atau proses produksi. Proses operasional or operation process is a set of methods and technology used to produce a goods or service. Ya, jadi proses, metode atau teknologi yang digunakan untuk memproduksi barang maupun jasa. We can classify goods production atau produksi barang into 2 groups. The first one is make to order processes and the second one is make to stock processes.
The make-to-order processes is an operation process in a goods product when the production is very customizable. Jadi make-to-order itu adalah suatu proses produksi pada saat produksinya itu memiliki tingkat kustomisasi yang tinggi. Make-to-order ini adalah proses produksi berdasarkan pesanan, ya kan? Nah, pada saat ini pesanan, maka dia high customization, kemudian low quantity biasanya. Low quantity. Misal saya membuat jaket untuk kelas. Nah, itu kan high customization, kemudian produksinya juga nggak banyak untuk satu kelas saja. Itu namanya make to order. Ya. Biasanya ini relatively expensive. Ya, ini berkaitan dengan custom dan kuantitas yang rendah itu menyebabkan barang menjadi mahal. Ya, custom itu kan berarti bahannya bisa macam-macam, ya, bisa misal penjahitnya kalau tadi memproduksi jaket, penjahitnya harus nyari dulu bahannya, dia nggak punya, ya kan? Kemudian karena kuantitasnya rendah, maka biaya per produksinya menjadi lebih mahal. Kemudian yang kedua, make to stock process adalah when company produce standardized product in large quantity to be stocked on store or to be displayed for mass consumption. Jadi make to stock process ini dibuat untuk kemudian ditaruh di gudang, ya, taruh di gudang, dibuat berdasarkan standar produksi tertentu. Ya, misal kalau buat tadi handphone seri ini ya semuanya standarnya akan sama. Kemudian low customization, ya, low customization karena produknya itu standardized, terstandarisasi, jadi nggak bisa dirubah macam-macam. Satu produk dengan produk lainnya akan sama. Kemudian mass production, diproduksi dalam jumlah yang banyak, karena untuk kebutuhan mass consumption. Nah, barang ini dibuat kemudian ditaruh di gudang atau di toko untuk kemudian dijual. Namanya make to stock. Jadi ada dua skema produksi. Nah, masing-masing ini tentunya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Make to order itu selain mahal, kemudian dia tidak bisa memproduksi dalam jumlah yang tinggi, ya kan? Tapi dia tidak perlu menyediakan biaya penyimpanan, make to order, karena nggak perlu disimpan di gudang, ya kan? Sedangkan make to stock itu jelas butuh biaya penyimpanan, butuh biaya distribusi, karena barangnya banyak, berarti kan harus didistribusikan ke berbagai macam cabang, berbagai macam daerah, butuh biaya distribusi, butuh biaya penyimpanan, dan lain-lain. Tapi ya marketnya menjadi lebih luas karena pasarnya lebih luas, barangnya diproduksi dalam jumlah yang banyak. Make to stock itu ya misal kita ngomongin Coca-Cola. Coca-Cola itu jelas make to stock banget. Satu Coca-Cola dengan Coca-Cola yang lainnya kan cuma beda ukuran aja. Ya. Terus coba kalian bayangkan pabriknya Coca-Cola itu setiap hari harus memproduksi Coca-Cola, ya gitu-gitu aja, barangnya sama, bahan bakunya sama, proses produksinya sama, dan lain-lain. Gitu terus, karena dia memproduksi untuk didistribusikan sebagai stok, sebagai cadangan, atau restocking di toko-toko, dan lain-lain. Ya. Make to stock. Kemudian kita lanjut ke service production process. Ya, service production process bisa dipisahkan berdasarkan low contact system, di mana low contact system artinya low customers involvement, dan high contact system, high customers involvement. Jelas ya dari kata-katanya bahwa jasa yang menggunakan proses produksi low contact system itu melibatkan keterlibatan
customers yang rendah. Contohnya logistik, ya, logistik company, misal Pos Indonesia atau JNE atau JNT, ya. Ini kan jasa pengiriman kan, nah, jasa pengiriman. Nah, apakah kita ikut campur dalam banyak hal pada saat kita mau menggunakan jasa yang disediakan oleh berbagai macam perusahaan ini? Kan enggak, kita kan tinggal datang ke counternya, kemudian kita naruh barang, isi alamat, udah. Habis itu udah jasanya kita nikmati. Itu kan yang bekerja, yang mengirimkan barang dan lain-lain itu adalah perusahaannya. Low customers involvement. Sama seperti kalau kita ke bank itu juga low customers involvement, apalagi sekarang. Ya, sekarang bahkan kita mau transfer aja bisa dari rumah, nggak perlu datang dulu ke banknya, bisa dari rumah. Sangat low customers involvement. Sedangkan yang high contact system atau high customers involvement, ya, contohnya jasa transportasi yang disediakan oleh public transportation ya, public transportation, misal Trans Semarang. Ya. Nah ini kan jasa transportasi nih. Untuk bisa menikmati jasa ini, di ya customer itu diharapkan melakukan satu tingkatan effort tertentu. Misal saya harus jalan dulu ke halte, gitu kan. Kemudian saya harus naik ke bisnya, kemudian saya harus nunggu, saya harus nyari tempat duduk, kemudian saya harus tahu tujuan saya dan lain-lain. Supaya saya tahu turunnya di mana. High customers involvement. Ya, terlibatannya tinggi. Atau juga education. Education ini juga high customers involvement. Jadi jasa yang kalian terima itu, jasa pendidikan yang kalian terima itu nggak kalian terima begitu saja. Tapi ada effort yang kalian lakukan. Walaupun sekarang misal dalam kondisi daring ya, kan ada effortnya. Kalian harus buka video, buka YouTube, buka Elena, ya. Nanti harus mengerjakan tugas, ada diskusi, dan lain-lain, dan lain-lain. Ya, jadi itu high customers involvement. Jadi ada dua ya perbedaan dari service production process. Okay, so and for the last topics that we will discuss in this week is product quality. So it is not that surprising that products that company sell or provide to customers must follow a certain level of quality. Ya, jadi produk yang dijual baik itu barang dan jasa itu kan harus berkualitas. Nah, the question is, what is quality? How can we define quality? How can we describe quality? Ya, jadi kualitas itu apa sebenarnya? Apakah yang mahal itu selalu berkualitas? Apakah kalau makan kita dapat porsi yang besar itu berarti lebih berkualitas? Nah, untuk menjawab pertanyaan mengenai kualitas, kita bisa menggunakan 8 dimensi kualitas yang dijabarkan oleh Garvin. Nanti kalian bisa membaca lebih lanjut di link atau halaman yang saya tampilkan di bawah dari websitenya HBR, Harvard Business Review. But basically, Gavin define quality or divided quality into 8 dimension of quality: performance, features, reliability, conformance, durability, serviceability, aesthetic, and perceived quality. Performance refers to a product primary operating characteristic. Product primary operating characteristic. Ya, karakteristik. For a cars, for example, the performance of a cars can be measured by the acceleration, the speed of the car, the handling, the
smoothness of the car, the comfort of the car, and etc. Jadi performance itu merujuk kepada dimensi karakteristik operasional dari suatu produk. Kalau mobil ya, mobilnya ini seberapa cepat, ya. Kemudian setirannya itu enak apa enggak, kemudian nyaman apa enggak dinaikin dan lain-lain. Ya, itu performance. Then the second one is features. Features are usually the secondary aspect of performance. Ya, jadi fitur itu adalah karakteristik operasional tambahan. Jadi misal kalau tadi mobil, kalau karakteristik operasional utamanya kan kecepatannya, kemudian kenyamanannya, ya kan. Nah, feature-nya itu bisa jadi feature dari car atau mobil yang bersangkutan itu bisa jadi feature mobilnya sekarang anti maling, kayak gitu. Atau sekarang mobilnya nggak perlu pakai kunci atau keyless, ya keyless. Nah itu fitur. Karakteristik tambahan yang bersifat operasional. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah reliability. Reliability adalah dimension that reflect the probability of product malfunctioning or failing within a specific time period. Jadi kualitas yang dilihat dari reliability itu merujuk kepada kemungkinan dari produk tersebut mengalami kegagalan dalam jangka waktu tertentu. Ya. Jadi apakah barang yang saya beli ini tahan lama, ya, tahan lama atau sering gagal, sering rusak, nah itu nggak reliable berarti. Nanti dia akan hampir mirip dengan durability. Ya. Durability is a measure of product life. Durability can be seen in from the economic perspective or also can be seen from the technical perspective. Ya. Jadi durability ini kan ukuran umur produk. Nah, umur produk ini bisa dilihat dari kacamata ekonomi atau dari kacamata teknologi. Ya. Dari ekonomi misalnya apakah barang ini harganya stabil? Ya. Harga stabil kan ada barang-barang yang harganya stabil kan. Misal kalau di dunia mobil itu contohnya barang yang kalau kita beli terus kita jual lagi dan penurunannya nggak jauh itu barang-barang mobil-mobil merek Honda. Gitu. Itu durable. Economic depreciation-nya sangat rendah. Jadi harganya relatif stabil. Kemudian durability yang kedua bisa dilihat dari teknologi. Apakah teknologi yang dikeluarkan atau dimiliki oleh produk ini masih bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama? Ya. Atau ternyata setelah beli kemudian tahun depan udah ada teknologi yang baru lagi sehingga menjadi usang. Nah, itu berarti nggak durable. Ya. Jadi itu ya, kalau durability itu secara literal ngomong atau bicarakan mengenai umur produk yang bisa dilihat dari sisi ekonomi maupun teknologi. Kalau reliability itu apakah dia rapuh apa enggak, mudah rusak atau enggak. Ya. Kemudian conformance. Nah, conformance ini bunyinya hampir sama dengan performance ya, tapi beda. Conformance itu adalah the degree to which a product design and operating characteristic meet established standard. Conformance ini apakah terjadi kesesuaian antara ya, spek ya, atau technical specification dengan kenyataan. Ya, technical specification dengan kenyataan. Jadi misal kalau suatu mobil mobilnya ngomong di flyernya, mobil ini bisa atau membutuhkan bensin 1 liter bensin bisa digunakan sampai 50 km. Ya. Itu kan performance-nya kan, operational karakteristiknya. Tapi pada saat kita udah beli mobil tersebut, apakah benar kalau 1 liter
bahan bakar bisa dipakai untuk menempuh jarak 50 km. Kalau memang benar, berarti conformity-nya tinggi. Level of conformity-nya tinggi karena operating karakteristiknya itu memenuhi standarnya. Gitu ya. Kalau dalam bentuk jasa ya misal standar pelayanan di misal Pertamina di pom bensin itu petugasnya harus senyum, harus sapa, harus ramah, kemudian harus mengucapkan terima kasih di akhirnya. Nah, itu kan performance karakteristiknya. Nah, conformance-nya adalah apakah pada saat kita ngisi bensin benar seperti itu? Ya, si petugas pengisi bensinnya. Kalau iya benar, berarti conformity-nya tinggi. Karena sesuai dengan standarnya. Gitu ya. Itu conformity. Kemudian, the sixth one adalah serviceability. Serviceability adalah speed and the easiness to repair. Jadi kan consumers itu kan nggak hanya memikirkan pada saat dia menggunakan barang ini, tapi dia juga mikir barang ini kalaupun rusak itu mudah nggak diperbaiki. Apakah tokonya banyak, service centernya banyak. Nah itu serviceability. Nah itu juga bisa menjadi indikator kualitas. Karena ada konsumen yang pada saat dia membeli barang, terutama elektronik ya, yang dipikirkan pertama adalah ini service centernya banyak nggak? Gitu, itu serviceability. Ya, atau dalam konteks yang lain, after sales-nya bagus nggak? Jadi kalau dalam konteks jasa, kalau misal saya menikmati jasa tertentu dan tidak puas, apakah saya mendapatkan kompensasi apa enggak? Itu serviceability juga bisa masuk dalam hal itu. Ya, karena sifatnya after sales. Jadi serviceability ini adalah sifatnya itu after sales ya. Terjadi setelah penjualan, setelah barangnya kita miliki. Kemudian aesthetic. Aesthetic adalah subjective dimension of quality. It refers on how product looks, feel, sounds, taste, or smell. Yeah. Even though it is a matter of personal judgment or subjective, yeah, or reflect on individual preference. Estetik itu ya terkait dengan barangnya ini tampilannya keren, bagus, menarik, atau kalau tempat yang memberikan jasa, misal tempatnya itu wangi nggak, bersih nggak, desain tempatnya itu bagus nggak, misal dalam konteks perkuliahan, ya, dalam konteks perkuliahan kelasnya itu susunan layoutnya baik apa enggak, kemudian ada hiasan apa di kelas yang memudahkan pembelajaran, kelasnya bau apa enggak, kayak gitu ya, ini estetik. Dan ini sifatnya sangat subjektif. Kemudian product quality yang terakhir adalah perceived quality. Perceived quality ini adalah bagaimana kualitas produk dari suatu barang atau jasa itu dipersepsikan, dipandang oleh konsumennya. Ya. Jadi yang 7 dimensi, performance, feature, reliability, conformance, durability, serviceability, dan estetik itu kan asumsinya bisa kita nilai, bisa konsumen nilai pada saat barangnya itu, barang atau jasanya sudah dinikmati. Ya kan? Nah, sebelum kita menikmati barang, kita kan sebenarnya punya persepsi tertentu akan suatu barang maupun jasa kan. Ah, toko ini seperti ini, ah, barang ini seperti ini, barang ini seperti ini, kalau handphone merek ini seperti ini, kalau baju merek ini seperti ini, ya kan? Nah, itu namanya perceived quality. Ya, persepsi dari customers terkait dengan barang maupun jasa. Ya, itu juga bisa sebagai indikator kualitas. Ya, karena barang yang tidak berkualitas itu bahkan customer tuh nggak punya persepsi apa-apa. Ya kan? Gimana caranya kita bisa ngomong bahwa itu kualitas kalau customers itu nggak tahu itu barang apa, nggak aware itu barang apa. Maka jelas salah satu indikator dari kualitas yang disebutkan oleh Garvin adalah perceived quality. Kalau sampai customers itu sudah punya
pandangan tertentu, stereotip tertentu terhadap suatu barang maupun jasa, maka sebenarnya dia itu sudah memenuhi suatu standar kualitas tertentu. Ya, itu ya. Jadi perceived quality bagaimana customers itu melihat suatu barang. Misal, kalau barang-barang merek Cina, barang elektronik merek Cina, perceived quality-nya apa? Ya kan? Biasanya kan murah, kemudian value for money dengan harga yang lebih murah, tapi dia fiturnya lebih banyak atau fiturnya sama dengan barang-barang elektronik buatan Jepang, buatan Eropa dan lain-lain. Itu perceived quality-nya kan? Itu ya. Jadi terkait dengan stereotip atau pandangan konsumen terhadap barang maupun jasa yang akan dinikmati. Nah, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk minggu ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Terima kasih.